Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4974-4977. Melihat manajer Tianbao yang pingsan sampai mati, Dev sedikit mengerutkan kening. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa manajer Tianbao sengaja tidak melawan atau bahkan bersuara. Pada saat ini, Dev tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan dengan cepat melarikan diri dari rumah penguasa kota bersama Elijah dan yang lainnya. Meninggalkan rumah penguasa kota, Dev melihat sekeliling dan memutuskan untuk pergi dari pegunungan ke barat. Saudaraku, kita harus pergi ke utara untuk mencapai kota Badak sesegera mungkin. Mengapa kita pergi ke barat? Peri gila bertanya dengan sangat bingung. Kita datang jauh-jauh dari utara, dan kita ditanyai di semua pos pemeriksaan itu, satu per satu. Ke arah barat, karena kota Badak tidak bersebelahan, levelnya lebih sedikit longgar ke arah ini. Dev menjelaskan. Faktanya, ketika Dev pergi ke barat, dia juga ingin melihat di atas pegunungan untuk melihat siapa yang berada di kota kecil di pegunungan itu, dan dia menebak apakah itu benar atau tidak. Tapi ketika Dev dan yang lainnya meninggalkan rumah penguasa kota dan menuju pegunungan ke barat, alarm melengking tiba-tiba terdengar di seluruh rumah penguasa kota. Sosok-sosok naik ke langit dari rumah penguasa kota, dan sejumlah besar tentara mulai mencari Dev dan yang lainnya. Beritahu semua kota untuk menjaga gerbang kota dengan ketat dan jangan biarkan beberapa orang di kota Badak melarikan diri. Chandler menatap manajer Tianbao, yang telah pingsan karena koma, dan meraung keras. Dia tidak menyangka Dev dan yang lainnya akan berani menyelamatkan Elijah di wilayah mereka sendiri. Bahkan jika mereka melarikan diri dari rumah penguasa kota, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari seluruh kota macan terbang. Dengan lusinan kota, besar dan kecil, mereka pasti tidak dapat melarikan diri. Mendengarkan alarm melengking, Dev tahu bahwa mereka telah terungkap, dan pihak lain telah menyadari bahwa Elijah telah diselamatkan. Kita harus mempercepat. Dev berkata. Peri gila menggendong Elijah, dan mereka berempat berlari ke arah barat dengan cepat di bawah cahaya bintang-bintang di malam hari. Dev melihat bintang-bintang di langit, yang masing-masing sangat terang. Dev tahu bahwa bintang-bintang yang dia lihat sekarang seharusnya adalah ribuan dunia, dan bumi di dunia sekuler juga harus menjadi salah satunya. Dev dan yang lainnya berlari semakin cepat, dan tidak berani terbang di langit, karena jika terbang kemungkinan untuk ditemukan terlalu besar. Setelah meninggalkan rumah penguasa kota, ada dataran besar di luar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, tapi untungnya, ada jarak ratusan mil antara kota-kota, yang memberi kelonggaran bagi Dev dan yang lainnya. Jika sebuah kota berada di sebelah sebuah kota, Dev dan yang lainnya ingin bergegas keluar, dia khawatir itu akan sulit. Dengan perjalanan ratusan mil, Dev dan yang lainnya bisa bergegas dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketika dia datang ke sebuah kota, para penjaga yang menjaga kota hendak menanyai Dev dan yang lainnya, tetapi Dev langsung menyerang. Sikat. Dengan lambaian pedang penebas naga, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke gerbang kota seperti meteor. Para penjaga yang menjaga kota tidak punya waktu untuk berteriak, dan mereka semua mati di bawah pedang Dev. Apa yang diinginkan Dev adalah efek ini, serangan cepat, dan tidak membuat orang lain tahu. Jika Chandler tahu bahwa mereka datang ke arah barat, dia pasti akan mengirim sejumlah besar pemburu. Ayo pergi. Setelah Dev menebas penjaga gerbang kota dengan pedang, dia melompat tanpa ragu-ragu dan terbang melintasi kota. Dengan cara ini, Dev terus membunuh para penjaga gerbang kota di depannya, sementara Peri Gila dan Tobias Son melindungi Elijah. Beberapa kota dilewati berturut-turut, dan pada saat ini, langit berangsur-angsur menyala. Melihat pegunungan yang semakin dekat, hati Dev menjadi semakin gugup. Sekarang subuh, dan dia yakin Chandler sudah tahu arah pelarian mereka. Diperkirakan di belakang mereka sekarang, ada banyak pemburu yang datang ke arah mereka. Saya tidak tahu berapa banyak kota yang masih ada di depan. Tobias Son mengerutkan kening sedikit. Apapun, kamu bisa membobol sebanyak yang kamu mau, bagaimanapun, kita telah melewati begitu banyak kota. Kota macan terbang ini juga merupakan kota utama dengan kekuatan tinggi, dan kota-kota lainnya adalah sampah. Kata peri gila itu. Lagi pula, malam ini, Dev menyelesaikannya dengan satu pedang, tidak pernah menyeret lumpur dan air, membuat peri gila itu berpikir bahwa kota-kota lain di kota macan terbang semuanya adalah kekuatan sampah. Jangan menebak sembarangan, ayo pergi. Dev mengatakan sesuatu, dan mereka berempat melanjutkan.
Namun segera, kota lain terlihat di depannya, dan kota ini jelas jauh lebih besar, meskipun tidak sebesar kota utama, lebih besar dari kota-kota lain. Yang paling penting adalah gerbang kota tertutup rapat, dan ada kabut abu-abu kecoklatan di sekitarnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat gerbang kota dengan jelas. Seluruh kota diselimuti kabut ini, dan bahkan jika Dev terbang ke udara, akan sulit untuk melihat pemandangan di kota. Dev mencoba menjelajah dengan kesadaran ilahi, dan menemukan bahwa kabut itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghalangi kesadaran ilahi. Jelas, seseorang dengan sengaja melakukannya, untuk mencegah orang mengetahui pemandangan di kota, dengan sengaja menutupinya. Aneh sekali, kenapa sepertinya tidak ada orang di kota sebesar ini, dan saya bahkan tidak bisa merasakan aura sama sekali. Peri gila itu memandang kota yang muncul di depannya, sedikit mengerutkan kening. Itu karena seseorang telah sengaja menutupi suasana di kota. Tampaknya di seluruh kota macan terbang, kota ini dianggap lebih penting. Jika kita ingin melewati kota ini, aku khawatir itu tidak akan semudah kota yang telah kita lewati. Tobias Son berkata dengan sungguh-sungguh. Ada kabut di sekitar kota ini, dan kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Kita bisa terbang langsung. Kita tidak dapat mendeteksi orang-orang di kota, dan orang-orang di kota tidak bisa mendeteksi kita. Kata peri gila itu. Kita tidak bisa lewat. Kabut ini terbentuk oleh formasi yang sangat besar. Bahkan jika kita terbang ke atas, kita tetap akan ketahuan. Sekarang kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Pertama, dia akan mematahkan formasi besar kota ini, kalau tidak, kita akan sangat pasif. Dev memutuskan untuk menghancurkan formasi kota di depannya terlebih dahulu, jika tidak, mereka tidak akan mengetahui situasi di kota tersebut, tetapi pihak lain mengetahui mereka dengan baik. Dengan cara ini, itu akan menjadi sangat pasif. Ketika Dev dan yang lainnya datang ke kota, tidak ada yang menjaga gerbang kota. Tampaknya itu seperti kota yang mati, tetapi Dev tahu bahwa tidak mungkin kota yang mati ada di seluruh wilayah kota macam terbang. Dev melihat gerbang kota yang tinggi di depannya, matanya perlahan bersinar dengan cahaya merah redup. Dev yang membuka mata langit dan kegelapan. Dengan formasi yang begitu besar, jika Dev mengikuti aturan dan merusak formasi, dia khawatir itu akan memakan waktu lama. Selain itu, mungkin tidak dapat dipatahkan, jadi sekarang Dev harus menggunakan mata langit dan kegelapan untuk melihat formasi ini secara tentatif. Dengan dibukanya mata langit dan kegelapan, penglihatan Dev di depannya berubah drastis. Mata langit dan kegelapan terbuka, dan kabut abu-abu kecoklatan perlahan menghilang di mata Dev. Saat mata langit dan kegelapan terus semakin dalam, penglihatan Dev juga menembus gerbang kota dan memasuki kota. Meskipun formasi ini mengisolasi aura dan tidak dapat dieksplorasi dengan kesadaran ilahi, tidak ada cara untuk menghentikan mata langit dan kegelapan. Dev menoleh dan menemukan bahwa tidak ada satu orang pun di seluruh kota, tetapi semuanya adalah tentara berbaju besi. Tentara yang tak terhitung jumlahnya berbaris berpasangan, ada yang berlatih dan ada yang berpatroli. Dev akhirnya mengerti pada saat ini bahwa kota yang tampak berbeda di depannya bukanlah kota sama sekali. Itu harus dianggap sebagai barak besar kota macan terbang. Para prajurit berbaju besi itu dilatih di tempat ini dan kemudian diangkut ke berbagai kota. Pada saat ini, hati Dev menjadi gugup, dan dia berusaha melarikan diri, tapi berlari ke tempat yang paling berbahaya. Menyingkirkan mata langit dan kegelapan, Tobias Son berbisik, "Menantu, bagaimana, bisakah kamu menerobos formasi sihir di kota ini? Rusak, ayo pergi ke tempat lain." Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apa kau takut?" Peri gila itu menyusul Dev dengan bingung. Dev masih tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya penuh ketegangan. Jika para prajurit di kota itu mengetahuinya, dia takut sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. "Menantu, jika kita tidak melewati tempat ini, saya khawatir kita harus menempuh perjalanan lebih jauh, dan kita akan menghadapi level lain." Tobias Son berkata pada Dev. Mereka sudah tiba di sini, dan pegunungan ada tepat di depan mereka. Jika mereka mengambil jalan memutar, mereka akan membuang-buang waktu. Kita harus mengambil jalan memutar. Ini sama sekali bukan kota, tetapi barak besar yang penuh dengan tentara bersenjata lengkap, diperkirakan berjumlah puluhan ribu. Dev mengikuti Tobias Son dan peri gila itu dan berkata, jalan memutar segera." Ketika peri gila dan Tobias Son mendengar ini, mereka berdua berlari lebih cepat dari Dev. Untuk melewati kota dan memasuki pegunungan dari arah lain, Dev dan yang lainnya harus berjalan ratusan mil lagi. Tapi segera, di depan mereka, kota lain muncul.
Hanya saja kota ini jelas jauh lebih kecil, dan di atas gerbang kota, ada banyak tentara yang mengenakan baju besi hitam berdiri. Dev dan yang lainnya baru saja mendekati kota, dan jaraknya masih ratusan mil, tetapi mereka melihat sejumlah besar tentara terbang keluar kota. Para prajurit ini langsung datang ke tempat Dev dan yang lainnya berada. Cepat dan sembunyikan auranya, siapa yang membocorkan auranya? Dev terkejut saat melihat ini. Mereka jelas menyembunyikan aura mereka. Mustahil mereka akan ditemukan oleh para prajurit itu, padahal mereka berada begitu jauh. Ini aku. Elijah berkata dengan sedikit malu. Ternyata orang ini sudah lama menyembunyikan auranya, dan dia tidak bisa bertahan, dan akhirnya membocorkan auranya. Setelah melihat ini, Dev hanya bisa melambaikan tangannya, dan penghalang muncul, menghalangi semua aura beberapa orang, dan kemudian dengan cepat meninggalkan posisi ini. Sejumlah besar tentara mengepung tempat Dev dan yang lainnya barusan, tetapi tidak ada yang ditemukan. Cari, mereka pasti tidak jauh. Komandan para prajurit segera memerintahkan orang-orang untuk mencari. Dev dan yang lainnya memanfaatkan kelonggaran kota dan dengan cepat ingin bergegas melewati kota. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya menyelinap di bawah kota, tiba-tiba tim tentara lain bergegas keluar kota. Kali ini, tidak ada pihak yang mengharapkannya, jadi mereka bertemu dengan cara ini. Sikat. Dev bereaksi dengan cepat, dan pedang penebas naga itu memotong dalam sekejap, dan cahaya pedang menebas ke arah prajurit di depannya. Sebelum para prajurit ini datang dan bereaksi, mereka semua mati secara tragis di tempat. Dev kemudian memiliki nyala api di telapak tangannya, dan kemudian segenggam api langsung membakar mayat menjadi abu. Dengan begitu banyak mayat tergeletak di gerbang kota, mereka akan segera ditemukan. Sekarang setelah mayat dihancurkan, perlu beberapa waktu bagi pihak lain untuk menemukannya. Ayo pergi. Beberapa orang terbang ke langit dan bergegas langsung melintasi kota. Karena tidak ada tentara yang menjaga mereka, keberadaan Dev dan yang lainnya tidak ada yang memperhatikan. Setelah melewati kota, pegunungan akhirnya ada di depan mereka. Pemandangan pegunungan terus-menerus tampak, itu tidak terlihat dalam sekejap, tapi itu berkali-kali lebih besar dari gunung iblis surgawi di dunia surga dan manusia. Ayo pergi, di atas pegunungan ini, akan ada lebih sedikit kota. Setelah melintasi pegunungan ini, kita akan mencapai batas ras binatang lain, jadi kita tidak perlu bersembunyi. Melihat pegunungan yang megah di depannya, Dev menghela nafas lega dan berkata, sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan untuk membangun kota di pegunungan sangat besar, jadi jika menyangkut pegunungan ini, kota macan terbang jelas akan memiliki kota yang jauh lebih sedikit. Dev dan yang lainnya berjalan cepat di sepanjang pegunungan, menempuh jarak ribuan mil, tanpa melihat kota. Kakak Chen, bisakah kita beristirahat? Aku tidak bisa mengikuti. Elijah berkata sambil terkesiap. Bagaimanapun, Elijah masih muda, dan tidak ada cara untuk menebus energi yang dikonsumsi dalam tubuhnya dengan cepat, jadi dia harus beristirahat. Oke, kita istirahat. Jangan berlarian, aku akan pergi ke depan dan melihat-lihat. Chen mengatur formasi sihir dan membiarkan peri gila memasuki formasi sihir. Jika ada yang lewat, mereka tidak akan ditemukan. Setelah menenangkan beberapa orang, sosok Dev menghilang dalam sekejap. Dev dengan cepat berlari menuju kedalaman pegunungan. Tanpa hambatan Elijah, kecepatan Dev jauh lebih cepat, dan hanya bisa terlihat bayangan setelahnya. Saat Dev terus pergi jauh ke pegunungan, dua kota segera muncul di depannya. Kedua kota ini membentang hampir di seluruh pegunungan, menghalangi jalan ke atas gunung. Dan di tengah-tengah dua kota, ada sebuah lorong. Kedua kota ini seperti dua pintu. Melihat pemandangan ini, Dev semakin merasa bahwa kota kecil di atas pegunungan itu benar-benar tidak biasa, dan pasti ada orang besar di sana. Bahkan kota utama tempat Chandler berada tidak memiliki dua kota untuk pertahanan, dan dua kota yang tiba-tiba muncul sekarang pasti melindungi kota kecil yang tampaknya tidak mencolok di pegunungan. Ada banyak tentara yang berdiri di kedua kota ini, dan ada piringan besar di setiap gerbang kota. Dev tidak tahu apa fungsinya. Tapi yang jelas, skala dan kekuatan kedua kota ini pasti lebih kuat dari kota-kota lain. Yang paling penting adalah tidak ada cara untuk berkeliling dan kemudian naik ke pegunungan. Dan di atas dua kota ini, masih banyak tentara yang berpatroli di mana-mana, dan pertahanannya sangat ketat. Setelah mengamati sebentar, Dev diam-diam mundur. Bagaimana, bisakah kita melewati pegunungan dan mencapai daerah ras binatang lain di depan? Melihat Dev kembali, Tobias Son bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, masih ada dua kota yang menghalangi jalan di depan, jadi kita harus melewatinya. Saudaraku, tidak bisakah kita berkeliling? Peri gila bertanya.
Tidak, kita harus melewatinya. Jika kita tidak melewatinya, kita hanya bisa kembali. Dalam hal ini, kita pasti akan bertemu dengan tentara yang mengejar. Dev berkata, menantu, berapa skala kedua kota ini? Apakah mudah untuk menerobos masuk? Tobias Son bertanya dengan cemas ketika dia mendengar ini. Tidak mudah untuk menerobos masuk. Pasti ada puluhan ribu tentara di kedua kota ini. Sekarang saya hanya bisa berharap informasi mereka tidak jelas, dan kita bisa mencampur-adukannya. Dev berkata, bagaimanapun, mereka semua adalah ras binatang, dan itu normal bagi mereka untuk masuk dan keluar di gerbang kota. Tapi Dev takut berita mereka akan disampaikan ke sini oleh Chandler sejak lama. Dalam hal ini, mereka mungkin akan dikenali segera setelah mereka menunjukkan kepala mereka. Cobalah dan bersiap untuk pertempuran. Tobias Son mengangguk. Mereka berempat berjalan menuju dua kota. Ketika mereka datang ke kota, mereka melihat sejumlah besar tentara berdiri di atas gerbang kota, satu persatu dengan ekspresi serius dan hawa dingin di tubuh mereka. Dev menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju gerbang kota. Berhenti. Sebuah tim tentara menghentikan Dev dan yang lainnya, dan kemudian bertanya dengan dingin, dari mana asalmu? Kami ke sini dari kota utama dan ingin bertemu dengan beberapa teman. Seperti yang dikatakan Dev, dia mengeluarkan sekantong koin giok peri, berniat menyuap kapten tentara yang menjaga gerbang kota. Bagaimanapun, trik ini telah dicoba dan diuji di dunia sekuler, dan tidak ada yang tidak menyukai uang. Tapi siapa tahu, Dev baru saja mengeluarkan koin giok peri, tapi kapten tentara mengerutkan kening. Siapa kamu di bumi ini? Kepung mereka. Siap. Segera, Dev dan yang lainnya langsung dikepung oleh pasukan tentara. Dev tiba-tiba tertegun, dan dia tidak mengerti apa maksud kapten tentara itu. Mungkinkah dia tidak menyukai kekurangan koin giok peri? Apakah kurang? Saya masih punya beberapa di sini, ajak saudara-saudara Anda untuk bermain. Dev mengeluarkan sekantong koin giok peri lagi. Pada saat ini, ekspresi kapten para prajurit menjadi semakin marah. Kamu mempermalukanku. Kamu sama sekali bukan dari kota macan terbang. Siapa kamu? Komandan para prajurit langsung mengeluarkan senjatanya. Saudaraku, di ras binatang, tidak ada suap seperti itu. Mengapa kamu memberi hadiah? Bukankah itu memukul wajah seseorang? Melihat tingkah laku Dev, peri gila itu berkata tanpa daya. Bersambung.